Check mic. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Dulu tumbuh bersama selebrasi Irfan Bahdim, kini dewasa ketemu selebrasi oleh Romani. Ya, itulah yang dialami oleh sebagian fans timnas Indonesia. 15 tahun lalu, selebrasi Irfan Bahdim di Piala AFF 2010 menjadi primadona banyak orang, termasuk bocil-bocil zaman itu banyak yang menirunya, di mana selebrasi itulah yang membarengi tumbuh dewasa para sebagian besar fans timnas sekarang. Dan saat ini muncul lagi selebrasi ikonik lainnya yang masih dari seorang striker timnas bernama Ole Romani. Sama halnya dengan selebrasi Irfan Bahdim, selebrasi Ole juga banyak ditiru oleh bocil-bocil sekarang. Meski beda level kompetisi, namun euforia di balik dua selebrasi itu dirasa tetap setara. Dulu kita punya Irfan Bahdim, salah satu striker yang cukup fenomenal untuk timnas Indonesia ketika kita bermain di Piala AFF yang dibanggakan oleh sebagian pandit-pandit yang ada di Indonesia. Sekarang kita punya Ole Romani yang kalau boleh dibilang salah satu striker house goal sekarang ini. Ya, kita harap Ole Romani tidak berhenti di dua pertandingan ini untuk mencetak gol. Kita berharap Ole Romani akan terus cetak gol di setiap pertandingan timnas. Itu yang kita harapkan. Ole Romani gacor terus. Keren kan? Keren lah. Siapa lawan timnas Indonesia di round 4? Ya, pertanyaan ini banyak muncul karena Indonesia sekarang bertengger di posisi 4 klasemen sementara grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan kalau ini bertahan, Indonesia akan lolos ke round 4. Makanya banyak yang bertanya-tanya, siapa kemungkinan lawan timnas di round 4? Kalau klasemen ini bertahan, kemungkinan kita akan bertemu 4 tim dari grup lain, yaitu Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, dan juga Oman. Jadi di round 4, 6 negara ini nantikan akan dibagi ke dalam 2 grup. Satu grup berisi 3 negara. Untuk penentuan negara di grupnya itu kemungkinan akan menggunakan 2 aturan. Aturan pertama adalah negara yang sudah satu grup di round 3 nggak boleh satu grup lagi di round 4. Aturan yang kedua adalah penentuan potnya itu berdasarkan ranking FIFA. Kalau kita lihat rank FIFA, Indonesia itu kemungkinan ada di pot 3 bersama Oman. Pot 2-nya itu Uni Emirat Arab bersama dengan Irak. Sedangkan pot satunya ada Qatar dan Arab Saudi sebagai rank tertinggi. Nah, Indonesia di pot 3 itu nggak akan mungkin ketemu sama Arab Saudi di pot 1 karena mereka sudah satu grup di round 3. Jadi kemungkinan Indonesia udah pasti ketemu Qatar. Nah, Uni Emirat Arab juga nggak boleh satu grup sama Qatar karena udah bertemu di round 3. Jadi udah pasti ketemu dengan Irak. Jadi kemungkinan besar drawing round 4 akan seperti ini grupnya. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Indonesia, Qatar, dan Irak akan menjadi satu grup. Nah, sistem drawing dengan menggunakan pot berdasarkan rank FIFA ini sudah digunakan di round 2 dan round 3. Dan besar kemungkinan juga digunakan di round 4. Tapi ingat, ini bisa berubah karena masih ada 2 pertandingan. Negara yang lolos bisa juga berubah-ubah. Rank FIFA ini juga bisa berubah-ubah. Nah, salah satu aturannya di ronde keempat ini tidak ada sistem home away. Yang ada itu dia satu pertandingan di negara netral, saudara-saudara. Jadi kita sekarang ini jangan terlalu sombong juga dengan Bahrain karena bisa saja kita dikerjai. Kemudian yang dipilih oleh AFC ataupun nanti FIFA dalam regulasinya itu menempatkan Bahrain sebagai tuan rumah. Nah, kalau misalkan itu terjadi, ya kita lawan negara-negara dari Timur Tengah dan Bahrain dipilih sebagai tuan rumah, ya kita bisa dikerjai. Tapi ya sayangnya Bahrain itu sepertinya mereka tidak punya stadion yang kalau boleh dibilang ya standar FIFA lah. Mungkin stadion yang kita pakai bermain lawan mereka itu kan tidak terlalu standar juga kalau kita lihat dari segi tribunnya, kemudian ya lapangannya tidak bagus-bagus seperti GBK kan. Ya kita harap sih kalau nanti kita lolos ke ronde keempat, kita ketemu dengan negara-negara Timur Tengah, jangan sampai kita dikerjai. Kemudian kita mendapatkan Qatar, Bahrain sebagai tuan rumah penyelenggara. Habislah kita. Hanya viral sampai membuat orang luar kagum. Desainer Tigo Lagrande dilirik klub Qatar. Ya, itulah yang dialami oleh Febru Dandar Surya alias Aru, ilustrator. Oh, jadi si bro ini dia yang
buat Tifo ini ya, dia yang gambar itu kan. Balik Koreo Garuda Raksasa yang ilustratornya. viral saat Indonesia versus Bahrain, kini dirinya dilirik oleh klub asal Qatar Al Ahly SC. Karyanya bukan cuma memukau supporter, tapi juga menarik perhatian internasional. Sebelumnya Aru juga jadi otak di balik Tifo Godzilla versus Gundala saat Indonesia lawan Jepang. Karya-karyanya bukan cuma visual, tapi juga suara yang mewakili semangat ribuan orang. Ya keren. Semoga di pertandingan lawan Cina kita punya koreo-koreo seperti inilah. Ini keren ini. Mantap ini. Rizky Ridho bakal berkarir di Eropa. Ya, back andalan timnas Indonesia. Rizky Ridho tampil luar biasa saat melawan Bahrain. Penampilannya begitu solid hingga mendapatkan banyak apresiasi. Bahkan kabarnya langsung menarik perhatian klub Serie A Italia. Bukan hanya supporter yang bangga. Dua rekannya di timnas, Tom Haya dan Joey Polpesi juga percaya bahwa Ridho punya kualitas setara dengan pemain Eropa. Statistik Liga 1 pun membuktikan bahwa ia adalah salah satu back terbaik musim ini. Inilah definisi local pride sesungguhnya. Klik bio gue untuk nonton match seru lainnya. Dengan jiwa nasionalisme tinggi, Ridho siap membawa nama Indonesia ke level yang lebih tinggi. Jika kesempatan bermain di Eropa benar-benar datang, ini bisa jadi langkah besar bagi Ridho untuk berkembang sebagai bek profesional kelas dunia. Ya, walaupun gaji di Eropa tidak sebesar gaji yang ada dia dapat di Persija, tapi ya, menurut kita sebagian besar supporter, si Rizky Ridho ini lebih bagus sih bermain di luar, supaya pengalamannya itu lebih bagus, lebih banyak, dan tidak merasa nyaman lah ketika bermain di Indonesia dengan gaji yang besar ya. Kita harapnya dia bermain di luar lah, mau di itu Liga 2 atau Liga teratas, setidaknya dia berkarir dulu lah. Ya, sehebat Rizky Ridho berkarir di dalam negeri dan tidak keluar itu ya cukup disayangkan sebenarnya. Ya tergantung Rizky Ridhonya mau apa tidak kan gitu. POV, aku orang Korea tapi aku suka dukung timnas Indonesia. Wow, keren. 인도네시아 오늘 이기자. 파이팅! 아차이! 별로 안 막히네? 와, 사람 진짜 많아. Iya, kau terlihat seperti orang Korea karena kau sendiri orang Korea kan? Lihatin dia kan? 인도네시아 이길 것 같아. 너무 좋아. 헐, 나 저기서 사진 찍고 싶어. Tapi yang lucunya mereka kok mau gitu datang ke Indonesia nonton timnas ya. Apakah semenarik itu timnas Indonesia bagi orang luar gitu, atau mereka hanya sekedar menjadikan Indonesia sebagai tempat mereka untuk menarik followers, menarik viewers. Ya, semoga tidak itu yang dibuat sama mereka. Semoga mereka benar-benar datang ke Indonesia karena memang mereka mau dukung timnasnya, bukan untuk menarik orang Indonesia, viewer, kemudian followers untuk mengikuti kegiatan mereka. Dan mereka mencari keuntungan dari orang-orang Indonesia. Saya sih berharapnya tidak seperti itu. Saya berharap mereka benar-benar datang ke Indonesia memang karena mau dukung timnas, bukan gara-gara kita ini supporternya itu, netizennya itu loyalitas. Kemudian ketika ada orang luar yang datang untuk menonton timnas Indonesia, kita follow mereka, kita ikuti mereka. Ya, semoga sih tidak seperti itulah. Kita harapkan mereka benar-benar datang untuk mendukung timnas Indonesia. Tapi bodo amat lah mau dukung atau tidak, terserah mereka lah. Toh kita juga sudah banyak yang mendukung timnas Indonesia. Kalau benar-benar mereka datang untuk mendukung timnas Indonesia, ya syukur, tidak pun syukur. Bayangkan guys, seandainya timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, kalau nggak tahun 2026 ya tahun 2030 lah. Intinya skuad Garuda main di kompetisi sepak bola terbesar di planet ini. Bayangkan selama ini kita cuma bisa mendukung timnas lain ketika ajang tersebut digelar. Ada yang dukung Inggris lah, Jerman lah, Italia lah, Portugal sampai Argentina dan masih banyak lagi. Atau mungkin dukung timnas pusat yakni Belanda. Kalau mau jujur selama ini kita cukup menyedihkan guys. Kita harus selalu mendukung timnas
timnas lain? Ya karena Indonesia nggak pernah main di Piala Dunia, terpaksa lah kita mendukung timnas negara lain. Tapi kalau Indonesia suatu hari bermain di Piala Dunia, wah pasti kita bakal dukung Indonesia, siapapun lawannya, bagaimanapun hasilnya. Ngapain dukung negara lain kalau Indonesia ada di sana? Semoga aja deh timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia, biar kita nggak perlu dukung timnas lain lagi. Amin. Ya, kita berharapnya timnas yang kita cintai ini bisa lolos Piala Dunia, supaya ketika mereka itu bermain di Piala Dunia dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan, kita bangga, kita mendukung timnasnya kita, tidak mendukung timnas pusat. Tidak mendukung timnas yang lain-lain, kita dukung timnasnya kita. Betul, keren kan kalau kita punya timnas masuk Piala Dunia, keren lah. Selain dinaturalisasi untuk kepentingan timnas, pemain keturunan Malaysia dinaturalisasi juga agar keren sih Hector Hevel ini bisa cetak gol kemarin lawan Nepal. Mantap Hector Hevel. Ya, itulah fakta yang baru saja disebutkan oleh pemain keturunan baru Malaysia, Hector Serrano. Jadi proses naturalisasinya jadi warga Malaysia tidak hanya untuk kepentingan timnas, namun juga untuk kepentingan JDT. Mendapatkan kesempatan bermain di JDT juga menjadi salah satu alasan mengapa saya setuju bermain untuk negara saya, Malaysia, kata Hector. Tak hanya itu, menurut Hector, banyak pemain keturunan Malaysia juga di luar negeri ingin gabung ke Malaysia karena ditawari main untuk JDT. Oh ya, bukan seperti kita dong. Mereka ditawari untuk menjadi warga negara Indonesia, dinaturalisasi selain karena punya garis keturunan Indonesia. Ya mereka juga mau kan untuk membela timnas Indonesia, tapi tidak dengan iming-iming bermain di salah satu klub terbesar di Indonesia. Oh berbeda rupanya. Ternyata mereka ini dijanjikan untuk bermain dengan JDT, salah satu klub papan atasnya Malaysia, dan klub mungkin terkaya itu di Malaysia itu. Oh seperti itu rupa-rupanya. Beda kelas bos, beda lah, jangan dibanding-bandingkan lah, beda bos. Rizky Ridho buktiin kalau lokal juga bisa. Jay Itzas sampai muji dia abis-abisan nih. Dan gak heran sih, soalnya bareng Itzas dan juga Hapner, mereka bertiga udah kayak benteng pertahanan Wakanda. Ridho tuh yang paling rajin baca permainan lawan nih. Tackle pas, positioning rapi, clearance bersih. Bahkan ada satu momen di awal babak kedua, dia literally nyelamatin gawang Indonesia dari kebobolan. Kalau bukan Ridho, kayaknya Bahrain udah nyamain skor tuh. Klik link di bio gue buat nonton match seru lainnya. Trio ini harusnya fix di line up utama sih. Bukan cuma kuat duel udara dan darat, mereka juga bisa bangun serangan dari belakang. Jay Itzas tenang banget, Hapner garang di duel-duel, dan Rizky Ridho jiwa kepemimpinannya makin kelihatan nih. Ridho J Hapner jangan ganti lah, jangan diganti, ini sudah paten di belakang. Beginilah cara Kambuaya membalas drama yang pernah dibuat Bahrain. Di kandang Bahrain, kita dibuat drama dengan banyaknya pemain Bahrain yang guling-guling FC. Namun Ricky Kambuaya tahu cara membalasnya. Di laga kemarin, kala muka dia terkena bola, dia berpura-pura cedera sampai harus ditandu keluar oleh tim medis. Yang mengejutkannya, ketika ditandu sampai keluar lapangan, dia tiba-tiba turun dari tandu dan langsung masuk kembali ke lapangan. Benar. Ini pelatihnya Bahrain belum gini, ngapain lu anjir? Pura-pura. Sebaliknya, dia melakukan hal tersebut di hadapan pelatih Bahrain. Petugas medis yang menandunya juga kaget dan hanya bisa tertawa melihat aksi. Pasti ini dalam hati si pelatih Bahrain ini maki-maki ini Ricky Kambuaya. Ini Indonesia Bung, kalau belum kuat nggak usah nyerang. Timbang-timbang akun pribadi, akun federasi aja hilang. Jangan coba-coba, Kuakman. Astaga gas. POV 90 menit lebih nonton bola, tapi kayak lagi di mana ini. Coba kita lihat. Banyak yang tertawa-tertawa. Ini masnya terlalu semangat nonton timnas. Keren. Ini untung wasitnya, kalau dekat memang wasit itu sudah selamat. Oh ini pasti dari Indonesia Timur. Oh ya orang Timur, betul. Orang Timur kalau nonton bola berarti semua kata mutiara akan keluar. Itu asli, betul. Itu fakta.
Oh ini baru habis makan, ini baru selesai makan. Ini piring-piringnya, ini termos nasinya. Langsung nonton timnas itu. Memang kalau rakyat yang nonton ini pukul rata. Habis wasit. Kalau nonton dari tribun ini habis, bisa masuk lapangan. Langsung dari Tribun Utara GBK. Pertandingan selesai. Akhirnya Indonesia mendapatkan 3 poinnya lagi setelah berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor tipis 1-0. Peluang banyak di babak kedua, terutama harusnya bisa lebih dari 1 gol. Harusnya bisa dapat 2 atau 3 gol. Tapi sayang, peluang-peluang tidak mampu dikonversikan menjadi gol. But anyway, apapun itu hasilnya, Indonesia masih punya peluang dan bisa terus melangkah lebih tinggi lagi. Ayo Garuda, kita terbang lebih tinggi lagi. Mantap. Ya kita masih punya kesempatan lah. Masih ada 2 pertandingan lawan Cina dan lawan Jepang. Kita harus bisa manfaatkan sisa 2 pertandingan itu. Kalau mau lolos ke babak berikutnya dan kita lolos lewat jalur playoff ronde keempat gitu. Semoga kita bisa lihat timnas dari Piala Dunia dan timnas harus menang itu 2 pertandingan, wajib hukumnya. Semoga di pertandingan lawan China kita dapat hasil positif di bulan Juni dan kita away ke Jepang kita dapat setidaknya 1 poin lah. Seperti kemarin Arab Saudi dapat 1 poin dari sana. Harusnya kita juga bisa. Atau dapat 3 poin sudah lumayan. Ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah tonton video sampai akhir dan yang terpenting jangan lupa subscribe.